Selanjutnya ya sekalian, kita lihat surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111 dan 112. Ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih mendapatkan terjun selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya sekalian, menarik tafsir yang ditulis oleh Said Qutb dalam Fi Dalil Quran. Beliau menulis dalam mengomentari, mengawali dari tafsirnya atas ayat ini. Ayat ini menyingkapkan hakikat hubungan yang mengikat kaum mukminin dengan Allah, juga tentang hakikat baiat yang mereka berikan dengan keislaman mereka sepanjang hidup. Maka siapa yang berbaiat dengan baiat ini dan memenuhi konsekuensinya, berarti dia adalah seorang mukmin yang sebenarnya, yang memenuhi karakteristik sebagai seorang mukmin, dan pada dirinya terwujud hakikat keimanan. Sedangkan siapa yang tidak mengimaninya, maka baiatnya itu membutuhkan bukti dan pencermatan lebih lanjut. Kalau sekalian, salah satu hubungan kita dengan Allah yang Allah sendiri menetapkannya adalah hubungan jual beli, di mana Allah menghendaki kita sebagai penjual dan Allah sebagai pembeli. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu harta dan jiwa. Apa yang menjadikan Allah sebagai alat untuk membeli? Allah menjadikan surga sebagai alat transaksi jual beli. Tentu ini sesuatu yang tidak sebanding sesungguhnya Bapak sekalian, karena pembelinya memberikan harga yang sangat tinggi, terlalu tinggi bagi kita. Tapi ini karunia Allah bagi kita sebagai seorang mukmin jika mau mengimani ayat ini dan mau melaksanakan baiat dalam ayat ini, yaitu kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun transaksi ini sekali lagi seperti kata Said Qutb, tidak akan mudah dilakukan kecuali ada keimanan yang benar-benar menancap dalam diri seorang mukmin, dalam diri seorang muslim yang menghayati benar Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidupnya. Wah sekalian, pengorbanan yang dikehendaki Allah sebagai bagian dari yang dijual kepada Allah, ini adalah pengorbanan yang sangat berat, yaitu harta dan jiwa. Pengorbanan yang nanti pasarnya adalah medan perang, medan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam medan perjuangan itu, kita sebagai pemilik harta dan jiwa itu akan melakukan transaksi, yaitu membunuh atau terbunuh dalam ayat ini, yaitu kita berjuang sampai mati-matian atau sehingga kita menang gitu, sehingga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita terbunuh gitu kata Allah. Dan terbunuhnya kita itu bagian dari transaksi jual beli, ya. Kita menjual itu dengan cara kita memberikan pengorbanan harta dan jiwa kita. Dalam ayat ini digambarkan sebagai kita terbunuh. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu juga diberikan kepada para rasul dan pengikutnya di dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa dan pengikutnya yang mau beriman kepada mereka. Dan tentunya janji itu sekarang diulang lagi dalam Al-Quran, ya, yang adalah kitab yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah sekalian, jual beli ini jual beli yang membutuhkan keimanan yang kuat. Tidak semua orang bisa melaksanakannya, tapi ini tuntutan dari Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kalau Allah sudah berjanji dengan jual beli seperti ini, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Siapa yang lebih menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya dalam jual beli ini adalah terdapat kegembiraan bagi orang-orang yang mau melakukannya, karena keuntungannya itu pasti, yaitu surga. Jual beli mana lagi yang menguntungkan seperti ini? Karena ya sekali lagi yang melakukan transaksi ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah memberikan kabar bergembira kepada orang-orang yang mau melakukannya. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Allah menggambarkan bagi orang yang mau melakukan transaksi ini, Allah akan memberikan kemenangan baginya. Kalau Allah yang menjanjikan kemenangan, sesungguhnya dunia dan akhirat sudah benar-benar menjadi kemenangan. Dunia dan akhirat akan terliputi kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, hewan sekalian, sekali lagi di dalam bulan Ramadan itu bukan berarti kita memikirkan diri kita sendiri, bukan berarti kita menjadi soleh secara individualis. Sesungguhnya kita dituntut juga untuk meningkatkan keimanan dengan memahami ayat tentang kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perjuangan yang harus kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada harta dan jiwa yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sesuatu yang harus kita pikirkan ya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah sekalian, bagaimana dulu para sahabat ketika memahami baiat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat ketika baiat Aqabah yang kedua, para sahabat dari kaum Ansar nantinya ya, orang-orang dari Yastrib yang nantinya akan menjadi orang Ansar itu melakukan baiat yang persis seperti ayat ini. Ya, dikisahkan dalam sirah bahwa Abdullah bin Rawaha, salah seorang petinggi orang-orang Yastrib ya, itu menyampaikan kepada Rasulullah pada saat baiat itu, "Ya Rasulullah, berikanlah syarat bagi Rabbmu dan dirimu seperti yang engkau kehendaki." Rasulullah bersabda, "Saya mensyaratkan bagi Rabbku bahwa kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan saya syaratkan bagi diriku bahwa kalian membelaku dengan jiwa dan harta kalian." Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata, "Apa yang kami dapatkan jika kami memenuhi semua syarat itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalian akan mendapatkan surga." Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata, "Ini jual beli yang sangat menguntungkan. Ya, ini jual beli yang sangat menguntungkan. Kami tak akan mundur dan tak akan menerima jika ini dibatalkan." Jadi mendengarkan kata-kata Rasulullah ya, yang kemudian persis yang seperti yang ada pada surat At-Taubah ini, Abdullah bin Rawaha mengatakan ini jual beli yang menguntungkan, kami nggak mau mundur dari jual beli ini. Luar biasa ya, bagaimana keimanan para sahabat itu ketika mereka baru berislam kemudian menerima baiat menjadi seorang mukmin yang akan membela Rasulullah ya, dan mengorbankan apapun demi perjuangan Rasulullah SAW. Ya mas sekalian, sungguh ya, kalau kemudian kita ingin menjadikan ya Rasul dan para sahabat sebagai suri tauladan di bulan Ramadan ini ya, kita harus mengikuti bagaimana mereka bersikap atas ayat-ayat tentang jihad dan perjuangan seperti ini, sehingga di bulan Ramadan itu ya kita menjadi orang-orang yang meningkat semangat perjuangannya, yang tidak ingin ya menjadikan Islam itu hanya untuk diri kita sendiri, kesolehan itu hanya untuk diri kita sendiri, kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan perjuangan agar nanti kebaikan Islam itu juga bisa menyebar ya ke lingkungan kita, kepada keluarga kita ya, kepada bangsa dan negara kita. Pada saat kondisi seperti ini banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya Ibu sekalian untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan dakwah dan bulan perjuangan. Kita harus benar-benar bisa kreatif karena kita akan bekerja banyak dari rumah, maka jiwa dai kita harus kemudian bisa berpikir kreatif agar kita tetap bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.